Ada yang tahu nggak mengapa Mbah Amin Rais begitu pede menantang kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan terkait tuduhan dia kepada Sekretaris Kabinet Teddy dan Presiden Prabowo atas hubungan pribadi, dan kemudian ditegaskan dengan menuduh Teddy sebagai pria yang gay gitu ya. Ada yang tahu nggak kenapa Mbak Amin Rais kok bisa sepede ini, seberani ini, tidak mau minta maaf, bahkan menantang untuk diperkarakan di muka hukum? Apakah karena Mbak Amin Rais memang merasa memiliki bukti kuat, ataukah ini adalah semacam tiupan politik untuk target-target tertentu? Mari kita bahas tentang ini ya. Yang pertama, menurut saya Amin Rais terlalu berani. Ya, terlalu berani, sudah jelas-jelas dia membuat tuduhan yang tidak berdasar, lebih dekat terhadap ujaran kebencian dan fitnah yang menyasar seorang presiden, ya, tapi merasa sangat pede sekali menantang di depan hukum. Ya, menurut saya ini adalah spekulasi sikap yang eh, emosional menurut saya. Mungkin merasa di belakang Mbak Amin Rais akan ada massa yang mampu atau bersedia untuk mendukung Amin Rais ketika nanti diperkarakan di depan hukum secara politik, mungkin dengan alasan atau dengan situasi bahwa hari ini ada setidaknya dua kelompok besar yang memusuhi Presiden Prabowo. Satu kelompok ekstrim kanan, yang satu kelompok ekstrim kiri, yang dua-duanya adalah residu akibat kekalahan Pilpres 2024 kemarin. Mungkin begitu, tapi jangan percaya diri dulu Mbak Amin Rais. Ya, hukum adalah hukum. Sebesar apapun Anda didukung oleh massa, misalkan, kalau ada, itu tidak akan mempengaruhi sikap hukum. Apalagi yang dihadapi oleh Mbak Amin hari ini adalah seorang presiden. Tentu situasi dan kondisinya sangat berbeda ketika yang ditohok adalah orang-orang biasa yang tidak selevel dengan presiden. Nah, menurut saya sih Mbak Amin Rais mengapa sangat berani menantang diperkarakan, kadung malu. Kadung malu, videonya mengandung tuduhan fitnah gitu ya, agar dikatakan pemberani atau mungkin ngegerak gitu. Kalau menurut saya sih hanya sebatas itu. Oh ya, sebelumnya saya kasih informasi dulu mengapa videonya Mbah Amin Rais yang jadi heboh, yang sedang dipersoalkan itu, menuduh Teddy gay dan lain sebagainya, mengapa hilang dari akun resminya, akun YouTube-nya Amin Rais Official. Ternyata karena di take down oleh Komdiki ya. Ya, bukan karena dihapus oleh Mbak Amin Rais, tapi di take down oleh Komdiki. Dan ini saya kira wewenang Komdiki sesuai dengan tugasnya bagaimana untuk membatasi dan mengatur tentang komunikasi informasi di dunia digital ya. Nah, berikutnya, bahwa Mbah Amin Rais berani menantang terhadap pihak-pihak yang dirugikan. Nah, siapakah pihak yang dirugikan? Menurut saya dua, yaitu Teddy sendiri, yang kedua adalah Pak Prabowo sendiri. Kan dalam videonya jelas Mbah Amin Rais menyebut dua nama ini, Prabowo, Presiden Prabowo, dan Teddy, yang punya hubungan kedekatan spesial, kedekatan pribadi, yang kemudian menghubungkan Amin Rais bahwa Teddy punya kelainan gay. Nah, seandainya diperkarakan di depan hukum, Amin Rais mengancam akan mengerahkan dokter-dokter spesialis. Saya tidak tahu maksud tujuannya apa akan mengerahkan dokter-dokter spesialis. Apakah untuk membuktikan tuduhannya tentang Teddy yang dituduh sebagai gay, ataukah untuk hal lain, walau alam. Tapi kemungkinan besar adalah yang pertama tadi. Tapi kan kita tahu azas hukum adalah
bahwa siapa yang menuduh dia yang harus membuktikan. Dia berani menuduh, menjas, menyimpulkan bahwa si A itu gay, berarti dia harusnya sudah punya bukti. Seharusnya sudah punya bukti, tidak perlu kemudian membuktikan di depan persidangan atas hal yang belum pasti. Nah, kalau belum pasti, kenapa kemudian sudah berani nuduh? Ini mirip persis dengan kasus ijazah Jokowi. Persis dengan Roy Suryo CS yang menuduh ijazah Jokowi, tapi minta Pak Jokowi untuk membuktikan, minta Pak Jokowi untuk menunjukkan. Dia ngawur. Ya, semua praktisi hukum tahulah, ya. Semua praktisi hukum tahu siapa yang menuduh, dia harus mendalilkan, dia harus membuktikan, bukan yang dituduh. Enak sekali loh. Tiba-tiba nanti setiap orang bisa nuduh kamu perampok. Mana? Kalau kamu nggak percaya, silakan kamu buktikan. Nah, begitu. Kalau kamu berani menuduh seseorang itu perampok, maling, pembunuh dan sebagainya, maka kamu yang harus membuktikan. Harus membuktikan. Buktinya apa? Faktanya apa? Kalau si A itu perampok, si A itu pembunuh dan lain sebagainya. Jangan dibalik-balik. Ini persis kayak Roy Suryo CS menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, tapi pola minta Pak Jokowi untuk membuktikan, minta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Ini keplek menurut saya. Kebalik-balik. Ya kamu loh berani ngomong ini ijazah palsu, ya kamu yang harusnya membuktikan. Artinya kamu sudah punya bukti sehingga berani ngomong. Hukum kita kan begitu. Nanti sih secara politik, gara-gara tidak suka dengan lawan politik ini, tuduh yang tidak-tidak, kemudian enak-enak saja meminta orang lain untuk membuktikan. Lo enak sekali hukum kok begitu gitu. Ya kamu dong yang membuktikan. Mbak Amin Rais, saya kira Anda berani menuduh Pak Prabowo dengan Teddy punya hubungan spesial, menuduh Pak Teddy itu gay, maka Anda harus membuktikannya. Dari mana dasarnya? Apa buktinya? Apa faktanya bahwa Teddy itu gay? Harus punya bukti itu, fakta itu dulu. Sama lah ketika orang menuduh berzina kan begitu. Dalam hukum agama pun begitu, harus punya saksi, harus punya bukti. Bukan orang yang Anda tuduh harus membuktikan. Ya, saya kira itu. Nah, makanya sekali lagi menurut saya Mbak Amin Rais terlalu berani menantang agar kasus itu dibawa di jalur hukum. Karena kalau Pak Amin Rais tidak bisa membuktikan, dipastikan dia yang akan dipenjara, dia akan ditangkap. Nah, yang terakhir terkait dengan seandainya ini adalah manuver politik dari Mbak Amin Rais, ingin bikin gara-gara, maka targetnya adalah ingin bikin kegaduhan. Sama kayak Roy Suryo nuduh ijazah Pak Jokowi palsu, adalah sebenarnya targetnya ingin menciptakan kegaduhan di mata publik, ingin menciptakan kegaduhan di jagat media tentang untuk target dan tujuan tertentu. Kalau Roy Suryo tujuannya adalah untuk mendowngrade dan menjatuhkan nama baik Pak Jokowi agar Pilpres 2029 nanti tidak punya pengaruh lagi, itu menurut saya. Dan saya kira juga tidak akan jauh-jauh dengan tuduhan Mbak Amin Rais ini. Kalau targetnya adalah politik, mungkin juga ingin menjatuhkan nama baik Pak Prabowo, ingin menjatuhkan semua orang di sekelilingnya, agar besok seandainya Pak Prabowo maju lagi di Pilpres 2029, diharapkan tujuannya untuk menjatuhkan nama baiknya agar kalah dalam persaingan politik Pilpres. Menurut saya juga begitu. Bagaimana urut-urutan skenario-nya? Ya seandainya kemudian ini dibawa ke jalur hukum, kan akan ada pemeriksaan. Nanti dia akan mencari koalisi dengan orang-orang yang sama-sama hari ini memusuhi Pak Prabowo untuk turun jalan. Misalkan begitu. Terus membuat narasi, suara tentang apa yang dituduhkan itu. Sama kayak kasus ijazah. Mungkin begitu skenario-nya. Dan hari ini memang ada banyak pihak yang sedang mencoba memainkan isu-isu sensitif.
untuk memancing emosi publik, untuk memancing kemarahan publik yang diharapkan bisa mungkin untuk memancing gerakan people power mungkin begitu. Tapi saya kira rakyat Indonesia sudah semakin cerdas ke sini, tidak akan mudah untuk dipancing dengan hal-hal murahan seperti itu. Terima kasih.